Wow, ini senjata yang apa nih, mutakhir kah? Iya, iya, Gimana? iya. Keren banget. Ngomong-ngomong, matamu minus nggak? Ini minus. Kok bisa? Tapi ya nggak masalah sih buat atlet nembak. Sekarang mempersiapkan pertandingan World Cup di Jakarta tahun 2023. Hah? World Cup di Jakarta? Yes. Ya, di Jakarta ini. Bulan Januari. Awal tahun, Awal tahun. dijemput dengan World Cup Jakarta. Keren. Hello Sport Friends, kita bertemu lagi di Metro Sport Podcast. Kami tetap komit dengan mengundang atlet-atlet muda, atlet-atlet masa depan Indonesia. Dari semua cabang kami usahakan dan kami ingin perkenalkan kepada sport fan dimanapun berada. Nah, hari ini kami kedatangan seorang tamu istimewa tentunya, seorang atlet muda, Olimpian loh, bukan kaleng-kaleng nih, Olimpian benar-benar dari cabang. Nah kalau lihat di sini udah pasti ketahuan dong siapa atlet dan cabang apa yang dia geluti, cabang menembak. Oke, segera di depan saya telah hadir Vidya Rafika Rahmatan Thoibah. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tos dulu. Aduh, Olimpian. Apa kabar? Apa kabar Vika? Terima kasih, baik Om. Baik ya. Alhamdulillah baik. Seger sekali kelihatan hari ini. Terima kasih. Kesibukan apa? Hari ini? Sekarang ini kesibukannya Oke. apa? Jadi sekarang kesibukannya aku sedang libur ya dalam seharusnya 1 minggu aku libur, tapi Ya. kemarin aku ada sakit. Jadi teman-teman juga ada yang sakit beberapa. Jadi kita 2 minggu kita sakit semua. Cuaca begini ya, Cuaca ya seperti pancaroba, begini. jadi Oke. musim peralihan juga ya. Pengaruh nggak buat dirimu mempersiapkan selama latihan? Kan masih latihan dong. Sekarang untuk mempersiapkan apa nih? Sekarang mempersiapkan pertandingan World Cup di Jakarta tahun 2023. Hah? World Cup di Jakarta? Yes. Wah luar biasa. Wah ini biasanya World Cup ada di Doha, ada di Eropa. Ya, biasanya di Jakarta? Eropa. Ya, di Jakarta ini. Kita siap menjadi tuan rumah. Kita siap jadi tuan rumah. Kita punya tempat yang bagus untuk menerima petembak-petembak kelas dunia datang ke Jakarta. Kita optimis. Bener nih. Bener. Bisa kok. Kami liput nih, bener-bener nanti kami kirim kru untuk meliput Bisa. petembak-petembak Indonesia nanti ya. Oke, silakan Waduh, datang ke kejuaraan Jakarta dunia. tahun 2023. Serius, ya. ini berita baru nih. Mungkin semua wartawan atau siapapun nanti harus tahu nih bahwa kejuaraan dunia digelar di Jakarta. Tepatnya bulan? Bulan Januari. Oh, tahun depan. Tahun Ya, depan. Awal tahun, Awal tahun. dijemput dengan World Cup Jakarta. Keren. Oke. Kita coba ngomong-ngomong soal menembak ini. Oke. Spesialisasimu adalah rifle ya? Rifle. Yes. Kesukaanmu adalah yang 10 meter. Yes. Kenapa pilihannya 10 meter? Karena 10 meter adalah the mother of shooting. Ibunya menembak. Pengen tahu nih. Oke. The mother of shooting. Jadi aku bisa jelasin dikit ya. Boleh. 10 meter itu adalah jarak rifle Ya. yang terdekat. 10 meter. Oke. Dan buat rifle itu yang senjata angin seperti ini kita harus belajar bener-bener tekun. Harus bener-bener tekun sebelum terjun ke dunia lapangan tembak 50 meter atau 300 meter atau 600 meter. Itu harus 10 meter dulu dikuasai. Kalau sudah dikuasai, baru kita terjun ke tempat yang lainnya. Oh, itu ceritanya. Jadi petembak-petembak kelas dunia, ya kan, selalu, terutama untuk air rifle ya, Iya. memulai dari 10 meter. Artinya dia menguasai 10 meter. Yes. Harus menguasai 10 meter. Dan bisa jadi itu jadi andalannya dia dong ya, 10 meter Iya. itu. Iya. Harus dikuasai dan harus bisa jadi andalan buat nembak 10 meter. Nah, sport friend, cabang menembak kan sebenarnya ada rifle, ada shotgun, ada pistol. Nah, sekarang saya tanya, pilihannya kenapa rifle? Kan ada juga pistol, ada shotgun. Jadi Atau dulu ngerasain tiga-tiganya, oh saya ternyata cocoknya di Iya, sini. iya. Jadi tuh aku kan ditunjukin rifle itu dari orang tua.
dari mama sama ayah. Nah tapi awalnya aku tuh nggak mau jadi atlet tembak sebenarnya. Awalnya nggak mau jadi atlet menembak. Nggak mau jadi atlet tembak. Awalnya pengen banget jadi anak sekolahan biasa. Pengen belajar aja, pengen kayak anak normal aja. Nggak mau yang kayak apa ya? Nggak mau yang kayak muluk-muluk lah. Nggak mau. Tapi kata mama pada waktu itu, Iya. Tahun berapa tuh? itu tahun 2008 deh. Usiamu masih 9 tahun, Oke. 8 tahun lah, sekitar segitu. Artinya kamu udah diajak ke lapangan tembak dong kalau mau diperkenalkan dengan menembak. Iya. Dan itu sebenarnya mama aku itu udah dari kecil kan ngajak aku ke lapangan tembak Senayan itu. Jadi aku udah tahu itu dari kecil. Lapangan tembak itu sudah tahu dari lapangan tembak itu direnovasi sampai Iya, sekarang iya. begitu lapangannya. Itu aku udah tahu semuanya. Jadi suara dar der dor itu udah akrab di Udah telingamu. akrab banget. Udah akrab banget. Bener-bener akrab. Nah, lalu ketika kamu memutuskan, oke Ma, aku mau serius di menembak. Ceritanya gimana tuh? Jadi ceritanya tuh ini fun fact sih sebenarnya karena emang pada intinya adalah aku Iya. itu adalah orang yang suka makan sebenarnya pas waktu masih kecil. hubungannya Aku tuh sama orangnya suka makan orangnya sebenarnya. Dia agak aneh sih. Karena mama aku tahu kalau aku tuh orangnya suka makan. Jadi mama aku tuh sempet ngomong sama aku, bilangnya kayak gini. Kamu kan harus jadi atlet tembak nih. Udah ngomong harus. Iya, dibilang harus. Waduh. Kamu harus jadi atlet tembak. Mamamu TNI Mama mau ya? nyetak kamu jadi atlet tembak. Terus aku bilang, kenapa harus jadi atlet tembak? Aku nggak mau jadi atlet tembak. Atlet tembak apaan? Emang ada perempuan? Gitu. Tadi pikir seperti itu. Aku kan mikir atlet tembak kan buat laki-laki, kenapa harus perempuan? Aku bilang Iya. gitu. Terus mama aku bilang, kamu nggak mau jadi pendekar? Bilang kayak gitu. Dari situ aku mulai yang kayak, emang ada ya atlet nembak perempuan terus jadi pendekar? Emang nggak apa-apa gitu. Awalnya aku mikir gitu. Kata mama aku ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dia bilang kayak gitu. Dan lucunya lagi sebelum aku jadi atlet tembak, mama aku itu ngajarin aku berenang. Jadi bukan langsung brek jadi atlet tembak. Sudah ada dasarnya, sudah ada jadi latihan lari dulu, latihan renang dulu. Ternyata itu untuk membentuk fisiknya aku. Ternyata. Oke. Dan itu sudah mama rencanakan dari dulu. Oh, berarti Gitu. sudah direncanakan. Sudah direncanakan diam-diam. mata-mata dan diam-diam ternyata. Ini pilihannya ke kamu atau mungkin saudara-saudaramu yang lain juga sama? Jadi aku tuh kalau bisa dibilang mungkin kelinci percobaan. Karena kamu anak paling tua. Anak paling tua. Oke. Aku kelinci percobaan. Dan berhasil. Dan berhasil. Berarti kalau yang tua aja berhasil, kata mamamu, yang kedua ketiga. Yang kedua terus- ketiganya juga pasti berhasil kata mama. Dan sekarang adik-adikmu jadi petembak juga. Iya. Oh. Tapi yang ketiga itu saudaraku itu aku punya 2 adik. Iya. Adikku yang ketiga itu dia atlet wushu dan atlet tembak juga. Emang keluarga atlet ya. Keluarga semuanya. atlet ya, dan bukan cuma keluarga aku aja, keluarga dari Bali itu sepupu aku ada atlet karate juga, ada atlet renang juga, dan Oke. juara SEA Games juga gitu. Jadi ada ininya juga, label atletnya juga. Oke. Nah, lompat ke keberhasilan. Kamu pasti ikut ke Jurda atau ikut apa ya? Ya, Kejar ya. menembak terus berprestasi Ya. sampai akhirnya membawa merah putih. Itu tahun berapa mulainya? Itu mulai tahun 2015. 2015. Ya. Event pertamamu membela merah putih? Itu 10 meter. 10 meter. 10 meter. Iya. Tahun berapa waktu itu? Eventnya apa? Eventnya adalah SEASA, Southeast Asian Shooting Championship. Jadi Solven, tamu kita ini, Vika ini sudah ikut SEA Games, apalagi Asian Games, World Cup, Olympic. Olimpik. Wah,
Jadi pengalamannya dalam usia yang baru 21 tahun 21 ya. tahun, betul. Dia sudah berkompetisi sedemikian hebat. Wah. Tetapi untuk mencapai itu nggak mudah kan. Benar-benar gak mudah. Pengorbanan apa yang kamu harus korbankan Aduh, untuk masuk atau mencapai level seperti menjadi seorang Olimpian? itu banyak banget pengorbanannya. Waktu, terutama waktu untuk sekolah itu benar-benar harus hilang. Kalau mau jadi, ya anggaplah artis, Iya. sudah pasti hilang. Waktu untuk sekolahnya pasti hilang. Iya. Terutama aku yang sebagai atlet, yang aku punya goalsnya adalah jadi atlet Olimpik Indonesia. Iya. Untuk ngibarin merah putih kan nggak sembarangan. Betul. Jadi ya mau nggak mau harus hilang sekolah. Bukan cuma sekolah aja yang hilang, tapi juga keluarga harus tinggalin juga. Pastinya. Teman-teman tuh. juga nggak punya. Jadi ya mau nggak mau harus nggak ada semuanya. Tapi kamu nggak nyesal kan? Nggak nyesel sama sekali, karena benefitsnya banyak. Iya. Iya, gitu. Apalagi kalau ngelihat kamu juara SEA Games, Iya. ya kan? Ya, Indonesia Raya, ya, betul, merah putih. betul. How do you feel kalau pas ada di podium satu gitu? Ush, Aku mau denger nih. excited. Excited ya? Absolutely perfect. Wow. Perfect. Itu kalau ngelihat merah putih, terus di podium nomor 1 itu serasa lagi di langit ketujuh kayak, aduh ngelihat merah putih, gila nomor 1. Gitu. Ini bendera gue, bendera nomor 1 gue, gitu. Keren Pasti banget. kamu mimpinya juga pasti nanti tidak hanya SEA Games, tapi Iya. mungkin World Cup, World Cup ya, ujung-ujungnya Olimpiade. iya. Ujung-ujungnya Olimpik. Waktu lolos Olimpiade, ini perlu tahu nih sport fan, nggak dapat wild card, bukan melalui wild card, Yes. iya kan? Yes. Artinya bukan pemberian gitu ya. Berarti ada skor yang harus kamu penuhi untuk masuk kategori itu. Yes. Skornya berapa waktu itu? Kemarin tuh 625. 625. Oke, itu Itu di Qatar. di Qatar. Di Qatar. Waktu kamu dapat itu, aku pengen tahu gimana suasana hatimu. Olimpiade loh. Iya, Olimpiade ya. Jadi gini, dulu mama aku itu sebelum pada akhirnya aku bisa punya ekspresi emosional yang luar biasa senang. Itu mamaku tuh punya wejangan ke aku dulu. Sebelumnya dia bilang kalau kamu lolos Olimpiade seperti yang mama impikan, Iya. jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa percaya diri dengan cepat. Jangan cepat puas. Jangan cepat puas, karena belum juara. Iya. Ya udah, dapat, selesai. Kan next juara Olimpik. Iya. Sekarang belum juara, ya artinya apa yang harus diapresiasi? Nggak ada. Iya. Mungkin bukan cuma aku aja yang dapat dapat kuota Olimpiade. Pasti teman-temanku juga dapat. Memang itu susah. Tapi bukan cuma aku aja yang berjuang. Kan cerita teman-temanku yang lain pasti mungkin ada yang lebih susah daripada aku. Cuman aku bukan berbangga diri juga ya. Yeah. Memang aku bangga pada apa yang aku raih. Yeah. Tapi kan dengan itu semua kita bisa mencetak itu lagi yang kedua kalinya, atau yang ketiga kalinya. Tapi Yeah. untuk mendapatkan gold Iya. itu susah. Kamu lihat sendiri kan? Itu aku lihat sendiri dengan kacamata aku sendiri. Aku berpikir matang-matang sehingga apa yang aku lakukan, apa yang aku tindaki itu nggak sembarangan. Jadi nggak spontan kayak excited kayak wow aku seneng banget. Ya memang sedang. Iya. Diredem, nggak Iya, boleh. Iya. Nggak boleh merasa sombong, nggak boleh ngerasa terlalu percaya diri, itu nggak boleh. Apa Dan yang itu kamu lihat pengalaman di juga. venue menembak di Tokyo itu? Kamu bertemu dengan petembak-petembak kelas dunia ya, dari Cina, dari Inggris, dari Rusia segala. Jadi dulu awal aku akhirnya ikut World Cup itu tahun 2018. Nah tahun 2018 itu aku berangkat pergi ke Korea, itu World Cup Korea. Terus setelah itu ini kan pengalaman aku ya. Yeah. Akhirnya aku ketemu seluruh dunia ada di situ. Yes. Dan aku melihat,
wow banyak banget atlet-atlet dunia yang memang nembaknya bagus semua, tapi nggak nutup kemungkinan juga ternyata atlet dunia itu bisa turun juga skornya. Jadi mindset aku yang dulunya adalah gila ya, orang dengan atlet dunia Ya. pasti teratas terus. Ternyata enggak, atlet dunia itu manusia juga loh. Intinya adalah atlet dunia itu hanyalah manusia biasa yang pasti akan mengalami penurunan juga gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan aku pasti bakal di atas, dan nggak menutup kemungkinan juga aku pasti di bawah. Dan itu semua netral, nggak ada yang terlalu bombardirkan seperti dia pasti selalu di atas, enggak. Dia pasti mengalami penurunan juga, umur juga pasti bertambah gitu. Nah, kalau kita lihat nih sekarang nih, kan talkative nih, ngomong, ceria, segala macam ya. Iya. Tapi ketika di arena, quiet and focus, itu kan tolak belakang dengan dirimu sekarang ini. Betul. Ya, kamu yang ngomong sana kemari, bercandanya tiba-tiba, Iya, bener. begitu ada ini, langsung Diem. quiet and focus. Yes. Gimana tuh maksudnya? Apa ya? Kalau aku bisa bilang, begitu aku udah di lapangan tembak, Ya. begitu aku udah sampai di garis tembakan itu, aku harus Garis tembakan. garis tembakan itu udah harus fokus. Nggak boleh mikir macem-macem. Nggak boleh. Kalau mikir macem-macem nanti apa ya? Nggak akan bisa fokus ke satu target itu, ke satu Pasti melenceng. titik bidik tengah Titik pusat bidik itu. itu. Pasti melenceng. Harus direncanakan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Gitu. Dan itu harus mutlak, harus sama apa yang ada di otak kita. Itu harus sama. Kalau nggak sama, berarti ada yang salah. Khususnya untuk air rifle ya. Karena ketika saya baca ada 3 poin di sini untuk senapan angin ini. High level precision, stable technical, and strong psychological. Iya. Kamu jelaskan deh biar biar nih sport nih menembak tuh nggak mudah gitu loh. Ya, menembak tuh nggak mudah. Nggak mudah. Benar. Coba jelasin. Jadi itu kan kata bahasa Inggrisnya itu semua Iya. ya. Kalau mungkin di bahasa Indonesia ini tuh ya quiet, focus, and stable. Quiet, focus, and stable. Ya, harus stabil. Pada dasarnya adalah kita harus punya dasar fisik yang mumpuni. Iya. Nah, rifle itu bukan salah satu cabang olahraga yang harus punya kekuatan fisik seperti bela diri atau seperti atlet-atlet yang punya kekuatannya penuh gitu, enggak. Iya. Rifle itu adalah olahraga yang mungkin bisa aku bilang kayak olahraga main game. Antara main game atau meditasi. Jadi menurutku nembak itu bukan olahraga, nembak itu bukan sport menurut aku. Nembak itu adalah meditasi. Ini pendapat pribadi ya. Iya, ini pendapat pribadi ya. Jadi orang perbakin nggak usah. Ya nggak usah tahu ya. Nggak usah baper gitu loh. Nggak usah baper, betul. Ini kan pribadi gitu loh. Betul. Jadi it's a meditation. It's a meditation. Meditation. Kenapa aku bisa bilang ini meditasi? Karena pada dasarnya ya itu tadi quiet and focus. Kita nggak boleh sembarangan berpikir kemana-mana, nggak boleh. Harus berpikir bagaimana cara kita mengeluarkan nafas, bagaimana cara kita melihat sasaran itu dengan baik, bagaimana cara kita melihat gambar itu dengan baik, bagaimana caranya dengan harus fokus, benar-benar fokus. Ngomong-ngomong matamu minus nggak? Ini minus. Kok bisa? Ini juga agak fun fact sih sebenarnya, karena aku kan orangnya suka nonton TV ya. Tapi ya nggak masalah sih buat atlet nembak juga, karena emang ya ini yang kita lihat ya, ini ada lensa kecil. Betul. Untuk atlet yang minus ya, minus atau plus. Atau silinder. Ini bisa dipasangin gitu. Oke. Jadi terbantu kalau untuk orang yang minus. Kalau aku emang karena suka main game juga anaknya, suka nonton TV juga anaknya. Aku suka nonton drakor jadi. Kamu sekarang peringkat dunia peringkat 23, betul? Iya, 23. Tapi terakhir aku waktu pas di Korea itu aku langsung jatuh. Nah, kenapa itu?
Apa yang tadi kamu bilang bahwa Ya, ini bisa terjadi di situ. bisa terjadi. Jadi ini pada akhirnya aku ungkap ya pengalaman aku dalam 1 tahun terakhir ini. Iya. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini aku itu sebenarnya punya masa penurunan yang jauh drastis turun. Dan itu evaluasi yang berat buat diri aku sendiri sebenarnya. Dan untuk evaluasi yang udah aku utarain untuk diri aku sendiri, kenapa aku bisa turun sampai seanjlok ini, dan ya Perbakin juga nanya sama aku sih sebenarnya. Oke. Pasti mereka punya catatan. Iya, mereka punya catatan sendiri untuk aku ya, karena kenapa kamu bisa jatuh sebegitunya gitu loh. Dalam 1 tahun terakhir ini aku jatuh, aku benar-benar jatuh. Kamu menemukan penyebabnya. Aku sudah menemukan penyebabnya. Dan kamu udah mulai untuk memperbaikinya. Aku mulai memperbaiki minggu depan. Caranya apa tuh? Memperbaiki. Ini kan tidak hanya masalah teknis, ini juga iya, masalah. ini masalah mental. Masalah mental. Aku dulu waktu itu sempat bukan kena apa ya? Bisa dibilang mungkin mentalnya kurang baik waktu itu. Mentalnya kurang sehat juga. Iya. Terus aku sempat stres karena nembak. Pada akhirnya aku punya ngerasa kalau nembak bikin jenuh, nembak bikin. Itu saya mau tanya tuh. Oh, nembak itu. Bisa jenuh gak sih menembak itu? Quiet dan fokus dia. Iya. Di satu sisi namanya manusia, pasti ada rasa bosan. Okay. Semua manusia itu punya rasa bosan. Pasti. Mungkin bukan cuma atlet nembak, mungkin misalnya ya kayak atlet basket, misalnya. Presenter juga bisa. Presenter juga bisa. Pasti semua orang bisa lah. Misalnya main basket cuma masukin kering doang, lama-lama capek kan, masukin kering doang. Lama-lama. Cara mengatasinya gimana kalau untuk menembak? Dengan kita harus tahu healingnya kita tuh maunya apa. Kita harus keluar dari lapangan tembak itu. Kita harus keluar dari garis tembak itu. Kita harus taruh itu semua. Enggak menyentuh senjata. Kadang-kadang aku nggak nyentuh itu. Lihat pun enggak kadang-kadang. Lihat pun enggak karena udah muak, udah capek. Ini lagi aku capek banget gitu loh. Tapi sempat aku tuh dikasih tahu sama pelatih aku kalau aku tuh ngomong sama pelatih aku, coach, aku capek, aku udah nggak mau lagi deh jadi atlet tembak. Sempet gitu. Sempat. Tapi pelatih aku tuh ngomong kayak gini, kamu beneran yakin kamu jadi atlet tembak? Kamu tuh masih panjang karirnya. Ya, aku tahu, aku bilang gitu. Semua orang bilang kayak gitu. Semua orang. Nah, tapi kan the point is kalau kamu nggak mau jadi atlet, ya udah jadi orang normal aja. Dibilang kayak gitu. Di sini cuma tempat untuk orang crazy people. Kamu udah luangin waktu kamu, kamu habis semua. Ya, and then you are crazy. Iya. How kamu bisa keluar dengan gampang, terus pengen jadi orang normal? Jadi orang normal juga lebih susah daripada orang crazy. Dibilang kayak gitu. Iya juga ya. Orang normal aja bisa kerja dari jam 9 sampai jam 7 malam, itu pun masih kerja lagi. Iya. Kalau kamu jadi atlet crazy kan pasti tekunannya memang lebih tinggi, memang precious. Bisa nggak sekarang kita menembak itu is lifestyle sekarang? Bisa masuk kategori lifestyle juga? Ya. Sekarang ini? Ya, termasuk aku lifestyle aku di nembak mungkin udah bisa jadi satu malahan. Bisa jadi lifestyle. Jauh lebih disiplin, terus bangun pagi terus, makan teratur, latihan fisiknya juga oke. Jadi bukan latihan fisik yang kayak latihan fisik yang berat-berat gitu ya, tapi latihan fisik yang memang seperti kayak ketahanan, latihan treadmill juga, tapi yang nggak muluk-muluk sampai lari sprint kayak ya nggak muluk-muluk. Oke, kita bicara dunia tembak di Indonesia sekarang ini. Menurut sekarang perkembangan olahraga menembak di Indonesia khususnya mungkin RFL ya, berkembangkah? Ya. Atau stuck kah atau gimana? Menurutku ini adalah perkembangan yang jauh lebih baik dibanding yang dulu-dulu, dibanding zamannya Bapak Ketua Umum yang lalu-lalu. Karena menurutku sekarang menembak itu kalau bisa dibilang menembaknya Indonesia itu dilihat sama orang luar negeri. Bahkan tim Amerika aja tuh udah ngelihat tim Indonesia loh sekarang. Udah ngelirik-ngelirik.
Apa yang mereka lihat? Apa? Ya oke, prestasi, Iya, tapi iya. apa yang mereka lihat? Kita masih banyak kurang lapangan tembak kita cuma ada di Jakarta yang bagus. Mungkin juga bekas-bekas PON aja yang bagus ya. Kalau Iya, kita iya, mau iya, bicara tentang dunia tembak Indonesia. Iya. Ini jujur aja ya, waktu pas aku juara di India, itu tim Amerika itu ngelihat tim Indonesia kok bisa juara, dan tim Amerika itu kebetulan jauh di bawah tim Indonesia. Mereka kaget, kok bisa tim Indonesia naik ke urutan nomor 3 gitu. Ya memang sebenarnya nomor 3 bukan apa-apa, tapi kan tim Amerika. Iya. How? Betul, Pasti betul, mereka betul. nanya dong, kenapa mereka bisa melakukan sebegitu besarnya Iya. gitu. Baik, bagaimana cara mempopulerkan olahraga menembak di Indonesia, khususnya bagi anak muda? Kamu Kalau- punya pikiran yang liar kayak out of the box kah apa? Bagaimana? Ayo, ini aku nantang nih. Karena gampang kalau memperkenalkan sepak bola, futsal, Ya. basket segala macam, tapi menembak Gampang banget. serius gampang. Gampang. Ya, sekarang gini, untuk cabur yang rifle kayak begini, ini kan susah ya, karena mereka ngelihatnya juga, wow ini senjata yang apa nih, mutakhir kah atau Iya, gimana, iya. keren banget. Tapi kan kamu tinggal datang aja ke lapangan tembak Senayan dan kita bakal promosikan hal itu ke Iya, sosial iya. media, dan anak-anak muda yang sekarang itu datang ke lapangan tembak aja, itu mereka tuh seneng loh datang ke lapangan tembak, terus main games fun untuk latihan 10 meter, dan mereka tuh suka ternyata. Dan itu bukan cuman games fun aja ya untuk rifle aja, karena lapangan tembak itu sekarang buka apa lagi ya, buka lapangan tembak reaksi kayak gitu. Mereka tuh buka. Oke, coba kita mau lihat Mbak Sport Fan, bagaimana cara dasar saja ketika Dasar saja. berdirinya bagaimana, posisinya bagaimana, ini perlu kita lihat. Aku berdiri di sini atau gimana? Boleh berdiri sini. Oh ya udah, ini aku buka aja lepas. Oh ya. Boleh. Iya. Ceritanya. Oke, jadi ini posisi dulu, ini kan posisi normal, dan ini tangan ini harus dipinggul. Oke. Karena untuk nopang. Seperti itu. Oh iya. Jadi itu masuk ke sini, habis itu ngeliat sini. Habis itu kita Jadi posisinya selalu ada di pinggul begitu. Posisi berdiri juga seperti begitu ya. Nggak mungkin beda-beda posisi berdirinya. Nggak mungkin. Setiap petembak pro pasti akan posisinya seperti begini. akan seperti ini. Seperti ini. Lalu aku lihat kamu suka langsung set gitu. Maksudnya apa sih? Sudah gini langsung gitu. Kayak gimana? Kayak gini. Iya, langsung gitu. Itu kan kayak Oke, jadi itu menurutku adalah salah satu kefokusan untuk kita berpikir jangan kemana-mana, jangan melihat ke arah sana, ke arah situ. Jangan harus tetap melihat satu titik kemana sampai masuk ke sasaran. dari titik yang tadi netral kita lihat langsung kita arahkan ke titik sasaran. Iya. Itu maksudnya. Itu triknya aku. Kayaknya semua petembak aku lihat kayaknya begitu deh. Semuanya kayak gitu. Berarti itu sudah alamnya jadi atlet nembak berarti. Karena pada dasarnya kan kita harus fokus pada apa yang kita tuju dari arah sasaran ke sana gitu. Jadi kita harus kayak begini, terus melihat. Oke. Jadi kenapa orang-orang bilang kalau rifle itu adalah olahraganya TNI dan polisi? Iya. Sebenarnya ya jujur memang iya dasarnya. Kan dari mereka semua. Iya. Tapi sekarang ini kan dunianya sudah modern. Jadi bukan cuma orang aparat hukum aja ya, aparat negara aja yang bisa melakukan hal seperti ini. Sekarang orang sipil bisa melakukannya karena banyak atlet dari menembak itu sekarang udah lumayan dari orang-orang sipil sekarang. Nah, aku mau tanya, tadi kan sibuk segala macam. Sempet hangout dong pasti ya, hangout pergi pasti ada dong. Iya, ada dong. Teman, Ada.
Nah, sering nembak nih, kan? Kita tahu nih, sport fan dia sering nembak. Saya mau tanya sekarang, berapa kali tembak cowok? Aduh, kenapa jadi tembak cowok? Lah, iya kan, sering nembak. Mau tanya Aduh. nih, udah pernah ditembak cowok? Atau belum? Udah kok, Oh. udah. Tapi nggak kena sasaran kayaknya. Nggak kena tuh. Meleset terus. Kalau di putaran sasaran tuh 8 terus ya, nggak Aduh. pernah. Oke Nggak deh. jago cowoknya. Nggak jago cowoknya. Iya, coba nanti aku ajarin ya. Oke, kita Aduh. quick question sebelum kita tutup. Ada 7 kali ya. Ya. Ringan-ringan saja. Somai atau bakso? Bakso. Film laga atau film drama? Film drama. R&B atau pop? R&B. M16 atau AK47? M16. Selain menembak, olahraga apa lagi? Biliar, terus renang, terus apa lagi ya? Biliar, renang, terus bulu tangkis juga masih oke lah. Deket sama ayah apa ibu? Mama. Iya, soalnya dipaksa jadi. Mama, iya. Bener. Oke, 3 kata menggambarkan seorang Vika. Kreatif, Kreatif, terus apa lagi ya? Kayaknya lucu. oke, lucu, Satu lagi introvert ya. introvert. Iya, introvert. Oke, Vika, thank you udah datang ke sini. Ya, thank you so much. Semoga apa yang kamu cita-citakan berhasil. Amin. Ya kan? Tidak hanya ikut lolos Olimpiade tapi juga meraih podium di Olimpiade. Amin ya Allah, amin. Doain ya untuk kita semua biar jadi tim Indonesia yang lebih maju lagi ke depannya. Oke. Demikian Sport Friend, kita ngobrol-ngobrol santai kita dengan petembak handal kita Vika. Semoga bermanfaat bagi Anda semua dan anak-anak muda silakan datang ke lapangan tembak Senayan. untuk melihat, siapa tahu suka. Yes. Ya kan, dan mencoba dan akhirnya memilih olahraga menembak. Menembak. Dan jangan lupa ini juga obrolan kita ini bisa juga didengar di MG Radio tiap hari apa teman-teman? Tiap hari Jumat. Jadi selain di YouTube kita juga nanti bisa perdengarkan di MG Radio. Keep sporty, stay healthy. God bless you all.